Yo Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue bareng gue Nanda Sugiono. Di video kali ini, seperti biasa, rate the player. Gue akan merating para pemain yang tampil di match day atau round 3 FA Cup melawan Charlton Athletic yang diadakan tadi subuh ya. Kemenangan Chelsea 1-5 atas Charlton di round ketiga ini membuat harapan para True Blue terhadap pelatih baru Chelsea, Liam Rosenior. Siapa yang tampil maksimal dan siapa yang flop di pertandingan kali ini bakal gue bahas di video ini, jadi simak sampai akhir. Sebelum gue mulai, gue mau sapa-sapa dulu para True Blue yang sudah bergabung di channel ini. Ada True Blue dari Blora, True Blue dari Kuala Kapuas, dan True Blue dari Tokyo, Jepang yang setia menonton channel ini, bergabung di sini, dan selalu meramaikan kolom komen. Terima kasih buat kalian semua dan respect dari gue. Semoga sehat selalu. Buat yang baru join, jangan lupa untuk subscribe channel ini. Klik tombol loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue buat kasih hype di channel ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Kalian bisa follow gue di Instagram, join ke channel gue, kita ngomongin Chelsea sepanjang hari. Kita mulai aja. Setup game Liam Rosenior di pertandingan kali ini tidak berbeda jauh ternyata dengan apa yang biasa dilakukan oleh Enzo Maresca. Mengeluarkan formasi 4-2-3-1 untuk setup game line up secara official di Chelsea ya. Menurunkan seluruh pemain U23 di pertandingan kali ini, hanya Moises Caicedo saja yang sudah menyentuh umur 24 tahun. Di pertandingan ini juga seperti yang sudah gue infokan di preview match kemarin, wajar kalau Liam ini melakukan eksperimen di pertandingan kali ini. Menurunkan hampir seluruh tim lapis 2 dan dijadikan kesempatan kali ini untuk meracik menu untuk menghadapi Arsenal di hari Kamis di lanjutan semifinal Carabao Cup. Dan sebenarnya formasi saklek yang ada di atas lapangan saat kita in position itu biasanya Liam Rosenior ini mengeluarkan formasi 3-2-4-1. Dan ketika kita kehilangan possession atau out of possession, itu formasi yang ada di Chelsea ini kembali menjadi 4-2-3-1. Tapi kali ini dengan high press yang sangat luar biasa, sangat intens dan tight marking ya. Ini yang membuat perbedaan antara Liam dan Maresca. Di sini gue lihat bagaimana seorang Liam mencoba untuk mengeluarkan kemampuan terbaik para pemainnya. Dan kita juga bisa lihat secara eye test, seluruh pemain ini bekerja dengan sangat baik sebagai seorang defender. Mereka melakukan tugasnya dengan sangat baik. Dan yang paling penting ternyata seluruh physicality pemain ini tidak kedodoran ya, digenjot oleh Liam Rosenior di pertandingan kali ini. Oke, untuk rate the player kali ini gue akan pakai formasi 3-2-4-1 yang memang selalu dimainkan di dalam build up play di pertandingan kali ini ya. Dan info juga mengenai tidak dimainkannya Palmer dan James di pertandingan kali ini, bahkan di bench juga itu tidak ada nama Palmer dan James. Menurut Liam Rosenior setelah pertandingan ya, Malo Gusto, Cole Palmer, dan Reece James ditarik sebagai langkah pencegahan. Mereka mengalami sedikit gangguan dari laga melawan Fulham. Kami punya squad yang sangat bagus, jadi saya tidak ingin mengambil resiko. Beberapa rangkaian permainan kami sangat indah, gaya bermain saya tidak membosankan, tapi fokusnya adalah memenangkan pertandingan secara konsisten. Itu menurut Liam Rosenior yang dia keluarkan setelah pertandingan ya, di post match interview. Di starting 11 yang diturunkan oleh Liam di pertandingan kali ini, buat goalkeeper ada Jorgensen. Untuk 3 center back yang dimainkan oleh Liam di pertandingan kali ini, di sebelah kiri ada Badiashile, di tengah ada Tosin, di center back sebelah kanan ada George Achampong. Untuk duo pivot midfield di posisi defensive midfielder ini ada Moises Caicedo dan Andre Santos. Untuk left wide midfield ini ada Garnacho. Di duo central midfield ada Jorel Hato ya, yang dimajukan oleh Liam Rosenior di pertandingan kali ini. Ada Facundo Buonanotte juga, dan ada Jimmy Gittens di right wing dan ada Jimmy Gittens di right wide midfield. Untuk posisi nomor 9 ini diisi oleh Mark Yu di pertandingan kali ini. Formasi ini menurut gue sukses diterapkan Liam Rosenior di putaran ketiga FA Cup lawan Charlton ini. Free flow dan build up yang sangat nyaman ini gue perhatikan memang menjadi fondasi utama dari build up play dan sistem yang dimainkan oleh Liam di pertandingan kali ini ya. Memainkan bola di mid zone ini sangat rapih menurut gue. Peran sentral dari Moises Caicedo dan Andre Santos, juga 3 para defender kita ini bekerja dengan sangat baik dan beberapa kali membuat kerepotan para defendernya Charlton ya. Hal yang dilakukan oleh Chelsea di pertandingan kali ini membangun build up dengan sangat hati-hati dan sangat telaten. Ini tentu akan mereduce error to goal yang musim ini juga sangat tinggi di eranya Enzo Maresca.
Dengan adanya build up di mid zone, ini membuat para penyerang mudah memposisikan diri dan tentu ini akan membuat build up lebih mudah untuk dipahami dan juga membuat momentum untuk melakukan trigger pass serangan yang mendadak yang bisa kita lihat di pertandingan melawan Charlton semalam ya. Tentu ini memberikan efek kejut untuk pertahanan lawan di saat mereka sedang berusaha melakukan pressing untuk merebut bola kembali di area mid zone. Tiba-tiba para pemain Chelsea bisa melakukan trigger pass dan menginisiasi serangan dengan sangat cepat. Ini yang menjadi kekuatan menurut gue dari formasi Liam Rossonier di pertandingan kali ini. Dan kita tahu hasilnya juga luar biasa. Ada 30 shoot yang dilakukan oleh Chelsea di pertandingan kali ini dan 16 shoot itu on target. 72% penguasaan bola dan 700 lebih passing terjadi di pertandingan ini. Walaupun ini adalah melawan Charlton, tapi menurut gue semua statistik ini menunjukkan bahwa formasi yang dilakukan oleh Liam Rossonier ini cukup saklek dan juga punya impact yang instan untuk permainan Chelsea. Ini tentu membawa Chelsea mengarah ke permainan yang lebih baik lagi yang mungkin ini sebenarnya yang diinginkan oleh Enzo Maresca di musim-musim lalu ya. Babak pertama ini permainan masih agak ragu-ragu ya. Jujur gue sangat boring di babak pertama, terutama di 26 menit awal ya. Ini pemain benar-benar kesulitan mengembangkan permainan, bola maju mundur, mereka berusaha untuk melakukan build up dan mencoba untuk meresapi ya, untuk punya sense kira-kira apa yang harus dilakukan dengan sistem Liam Rossonier ini. Untungnya para pemain ini memiliki intelijensi yang baik ya, menurut gue intelijensi yang baik dan juga memiliki tingkat pemahaman permainan yang cukup baik sehingga tidak butuh waktu lama untuk para pemain melakukan adjustment di dalam proses build up dan sistemnya Liam Rossonier. Aliran bola di babak pertama itu cukup sering mandek juga di bagian sayap ya, dan Mark Gu di babak pertama benar-benar nggak mendapatkan suplai bola sama sekali. Mark Gu hanya fokus untuk melakukan pressing dan ini yang membuat gue benar-benar boring dan ngantuk banget di babak pertama ya. Itu juga karena Charlton memainkan formasi 5 back yang benar-benar kokoh, bermain low block dengan double deck dan ini membuat banyak bola terjadi atau shoot terjadi dari luar kotak penalti ya, banyak-banyak bola-bola shoot yang menurut gue cukup berani dilakukan oleh para pemain Chelsea di babak pertama walaupun masih out of target ya. Cuma 2 shoot yang on target di babak pertama dan itu juga menandakan bahwa Chelsea memang secara permainan di babak pertama belum mampu membongkar permainan low block tim lawan ya. Tapi di menit 45 lebih ini Jorol Hato berhasil mencetak gol lewat volley yang luar biasa, thunder strike yang menurut gue ini mengukuhkan nama Jorol Hato ya, bahwa dia ternyata bukan pemain yang sia-sia dibeli oleh Chelsea karena di setengah musim ini kita melihat tidak ada dampak signifikan dari kehadiran Jorol Hato di sistemnya Enzo Maresca. Bahkan dia sempat membuat blunder yang sangat fatal di pertandingan melawan Ajax dan untungnya di pertandingan ini di bawah Liam Rossonier ini Jorol Hato berhasil mengunlock kemampuan terbaiknya dan formasi yang dilakukan oleh Liam Rossonier ini menurut gue menjadikan Jorol Hato seorang pocket player yang bisa mengisi ruang di final third dan membantu overload player dengan kemampuan dia mendribbling bola, speed dia dan juga tendangan keras Jorol Hato ini cocok sekali dengan sistem yang dimainkan oleh Liam Rossonier di pertandingan tadi malam ya. Halftime, Charlton ketinggalan 0-1 di Chelsea dan di babak kedua Charlton berusaha untuk melakukan pressing yang lebih intens lagi ya. Untungnya ini menjadi backfire buat Charlton Athletic. Banyak ruang di wide area yang bisa diekspos oleh para pemain Chelsea. Gittens dan Garnacho ini mendapat banyak kesempatan untuk melakukan eksplorasi di babak kedua melalui sayap-sayap ya. Tapi sayangnya kedua pemain sayap ini belum mampu melakukan kemampuan terbaik ya dan memanfaatkan momentum-momentum yang ada untuk menciptakan GA. Gittens beberapa kali melakukan cutback dan juga melakukan cutting inside untuk melesakkan bola ke gawang Charlton Athletic. Begitu juga Garnacho, ada satu kesempatan dia yang masih melebar di kanan gawang dari Charlton ya. Pergantian pemain di babak kedua ini juga salah satu kejelian yang gue lihat dari Liam ya. Di saat sistemnya tidak berjalan dia segera memasukkan pemain-pemain yang memang punya skill yang dibutuhkan di dalam skema sistem ini. Estevan William masuk, terus juga Enzo Fernandez masuk dan dua pemain ini langsung mengupgrade sistem permainan dari Liam Rossonier di pertandingan kali ini ya. Hasilnya 4 gol tercipta di babak pertama, 2 dari counter attack, 1 dari set play, dan 1 dari penalti. Tentu ini hal yang sangat baik. Ini juga hal yang menurut gue patut diapresiasi dari Liam Rossonier sebagai seorang pelatih yang memenangkan game debutnya setelah Antonio Conte di tahun 2016 ya. Karena setelah Antonio Conte tidak ada manajer Chelsea yang memenangkan pertandingan pertama di Chelsea.
Kita mulai aja buat Rate the Player kali ini, tapi sebelum gue mulai, buat kalian yang mau membeli jersey klasik dengan kualitas modern, langsung scan aja QR Code yang ada di video ini. Kalian bisa ke jerseymegastore.id, pilih jersey favorit kalian, check out menggunakan kode JMSTRIP10 untuk mendapatkan diskon 10%. Nah, itu dia. Ya, jadi support terus sponsor utama dari Bridge of Blue ya. Kita mulai formasi 3-2-4-1 yang digunakan oleh Liam Rossonier untuk membuat build up atau setup game di saat in possession. Ini yang akan gue jadikan landasan gue untuk merating para pemain. Di posisi goalkeeper ini ada Philip Jorgensen. Ini akan gue kasih box hijau di pertandingan kali ini karena melakukan beberapa save yang krusial. Walaupun Chelsea tidak banyak diserang ya, tapi di statistik tercatat 12 shoot itu dilesakan oleh Charlton Athletic di pertandingan kali ini. 6 atau 8 shoot itu on target. Untungnya Jorgensen bekerja dengan sangat baik di pertandingan kali ini. Itu juga hal yang sama dilakukan oleh Jorgensen di saat pertandingan melawan Manchester City ya. Walaupun sempat kebobolan, tapi dia berhasil melakukan save di awal-awal scrimmage ya. Tapi second ball yang terjadi ini dapat lagi di kaki para pemain Charlton sehingga terjadi gol pertama. Tapi terlepas dari itu, menurut gue permainan Jorgensen di sini sangat baik. Dia juga beberapa kali terlibat di dalam build up play di antara 3 back ini ya, menjadi opsi untuk melakukan build up. Ini juga menjadi nilai positif buat Jorgensen di pertandingan kali ini. Buat trio center back yang dimainkan oleh Liam di pertandingan kali ini, ada Badiashile, ini akan gue kasih box kuning. Ada Tosin, ini akan gue kasih box hijau. Dan Achempong, ini akan gue kasih box hijau. Badiashile ini mendapatkan kartu kuning di awal-awal babak pertama yang menurut gue nggak penting ya, terekspos beberapa kali dan selalu out of position ya, selalu ketinggalan. Entah itu dia melakukan reading the game yang kurang tepat di pertandingan kali ini atau dia masih belum memahami betul skema dari formasi Liam yang dimainkan di pertandingan kali ini. Tapi ini menjadi red alert buat Badiashile dan juga Liam Rossonier untuk mewanti-wanti Badiashile seandainya dia akan dimainkan di match-match yang tensinya lebih tinggi daripada round 3 FA Cup ini ya. Karena tentu ini akan menjadi titik kelemahan Chelsea di bagian defense dan juga menjadi space atau area yang bisa diekspos oleh para pemain lawan ya. Tosin di pertandingan ini ini menjadi anomali ya, menciptakan gol di pertandingan ini lewat sundulan keras dari tendangan bebas Facundo. Ini membuat Tosin cukup mengagetkan di pertandingan ini karena kita kalau Tosin sudah dimainkan biasanya para True Blue ini low expectation, tapi enggak. Di pertandingan kali ini Tosin bermain dengan sangat baik, cukup solid menurut gue ya. Walaupun kebobolan di babak pertama, tapi itu memang ada situasi yang sangat sulit untuk diamankan oleh para defender. Tapi seandainya para defender ini memang memiliki kecerdikan, harusnya gol pertama itu tidak terjadi. Karena para defender itu kalau gue lihat berkerumun di area tengah kotak penalti, sedangkan bola malah mengalir ke area far post ya. Dan ini juga menjadi catatan buat Liam Rossonier ke depan untuk lebih mematangkan lagi skema 3 back ini ya. George Achempong, ini akan gue kasih box hijau. Ini permainannya seperti biasa sangat solid dan tackle yang selalu on point ya. Dia juga berhasil memenangkan areal duel yang cukup banyak di pertandingan kali ini. Menjadi opsi pilihan dan membawa bola jauh ke depan untuk mengantarkannya ke para pemain tengah dan pemain depan ya. Menurut gue, George Achempong di skema 3 backnya Liam Rossonier ini seperti yang gue udah bahas juga di beberapa video gue sebelumnya, ini akan sangat suitable. Karena George Achempong ini memiliki kemampuan reading the game yang sangat baik, pemahaman dan juga passing yang sangat baik. Ini akan menjadi salah satu pilihan untuk menjadi ball playing defendernya Liam Rossonier di sistem 3 backnya ini dalam melakukan build up play. Buat duo midfield, ini ada Moises Caicedo dan Andre Santos dimainkan oleh Liam Rossonier di pertandingan kali ini. Semua akan gue kasih box hijau. Karena duet defensive midfielder ini baru pertama kali terjadi ya, dimainkan di posisi pivot defensive midfielder dengan struktur yang sangat baik, jarak antar pemain yang menurut gue sangat pas ya, jaraknya sangat dekat. Ini mengingatkan kita kepada duo pivot defensive midfielder di eranya Thomas Tuchel, yaitu Jorginho dan juga Kovacic ya. Ini yang bisa menjadi motor serangan build up dari para pemain dan membuat stabilitas ya. Kedua pemain ini berhasil menjaga jarak yang baik untuk passing area dan juga mengamankan seluruh permainan dengan sangat baik. Areal duel juga selalu memenangkan dan juga recovery ball ini dilakukan oleh Andre Santos dan Moises Caicedo dengan sangat baik. Bahkan antara Andre Santos dan Moises Caicedo pada saat kita kehilangan posisi, ini salah satu dari mereka menjadi half center back, sehingga di bagian center back ini kita seakan-akan memiliki 5 pemain belakang ya. Ini juga menurut gua satu hal yang sangat baik dan sangat cepat dilakukan oleh kedua defensive midfielder ini karena memang mereka tidak
menjelajah jauh sampai ke depan, mereka hanya berada di mid zone dan ini membuat mereka gampang untuk mengcover area defense seandainya ada counter attack yang terjadi ya. Dan dua pemain ini menurut gue punya peran sentral banget di pertandingan ini, berhasil mengatur tempo dengan sangat baik kapan para pemain Chelsea ini melakukan trigger pass dan melakukan inisiatif serangan, kapan saatnya para pemain ini melakukan reset build up, mengembalikan lagi bola ke belakang untuk memulai serangan dari awal lagi ya. Dan ini menurut gue dua ini udah cukup saklek dan kelihatannya di sistem Liam Rossonier dua ini akan menjadi pilar utama di posisi defensive midfielder ya. Coba tulis pendapat kalian terhadap kinerja yang dikeluarkan oleh Moises Caicedo dan André Santos di pertandingan kali ini. Untuk posisi right wide midfield ini ada Garnacho dan left wide midfield ini ada Jimmy Gittens. Keduanya akan gue kasih kartu kuning. Punya beberapa momentum dan threat ke gawang Charlton Athletic tapi belum bisa dimaksimalkan. Gittens di pertandingan ini gue melihat dia sudah sedikit step up, kembali menemukan ritme permainannya, kembali menemukan identitas permainannya, dan ini yang gue cukup happy melihat Jimmy Gittens ya. Dia lebih berani lagi untuk melakukan cutting inside, lebih berani lagi untuk melakukan shooting, tapi momentum dan yang dilakukan oleh Jimmy Gittens menurut gue harusnya bisa jauh lebih maksimal, apalagi saat diganti dengan Estevao. Itu kita bisa lihat perbedaannya antara Jimmy Gittens dan Estevao ya. Dan ini semoga aja Jimmy Gittens bisa belajar dari apa yang terjadi ya. Jimmy Gittens bukan bermain buruk, dia bermain baik, tapi harusnya dia bisa jauh lebih baik dari apa yang ditampilkan tadi malam. Buat Garnacho ini masih sama berkutat dengan masalah klasik yaitu end product ya. Ini Garnacho beberapa kali kelihatan bingung saat mendapatkan bola di sisi kiri ya. Kelihatannya dia memang gue gak tahu ini masalahnya ada di pribadi dia atau memang dia tidak paham terhadap sistem yang terjadi. Cuma apapun itu alasannya, gue berharap semoga Garnacho ini bisa segera meningkatkan permainannya ya. Terus juga walaupun dia berhasil involve di dalam counter attack yang terjadi, ada beberapa counter attack yang leading to goal buat Chelsea, ini adalah inisiatif dari Alejandro Garnacho. Tapi secara overall permainannya menurut gue masih harusnya bisa jauh lebih baik dari yang ditunjukkan oleh Garnacho di pertandingan kemarin ya. Buat duo midfield ini ada Facundo Buonanotte dan Jorel Hato ya. Buat Facundo Buonanotte ini akan gue kasih box hijau. Ini pemain yang gue bahkan lupa ada di Chelsea ya. Mereka Facundo Buonanotte ini tidak dimainkan sudah cukup lama oleh Enzo Maresca, dan ternyata Facundo Buonanotte menjadi lost piece dari skema yang dikeluarkan oleh Enzo Maresca. Facundo Buonanotte bisa turun ke bawah, membantu defense agresif dan juga bisa menjadi opsi serangan yang baik, dan dia memiliki assist di gol Tosin Adarabioyo ya. Ini menjadi catatan juga, dan menurut gue Facundo Buonanotte layak dikasih box hijau di pertandingan kali ini. Jorel Hato, wow, ini yang gue sangka ya. Permainan dari awal, Jorel Hato ini bermain di pocket player, dia benar-benar punya posisi free roam, dia bisa menjelajah jauh ke depan dari belakang. Ini juga menjadi salah satu keunggulan dari Jorel Hato. Kita lihat bagaimana Jorel Hato ini secara fisik, speed, dan juga konsentrasi benar-benar gak habis di pertandingan kali ini ya. Menyusuri hampir seluruh sisi lapangan, ini tipe posisi yang lama nggak gue lihat di Chelsea sebenarnya. Pocket player yang bisa bermain di mana aja, bisa hybrid menjadi seorang defender dan juga menjadi seorang attacker. Ada dua pemain sebenarnya yang bisa dimaksimalkan oleh Liam Rossonier di squad Chelsea di musim ini. Ada Marc Cucurella yang tentu harusnya bisa jauh lebih baik dari Jorel Hato untuk melakukan pocket play ini, karena Marc Cucurella juga di eranya Enzo Maresca sudah sering memainkan invert winger dan bergerak maju ke depan ya. Tapi Hato ini benar-benar dikasih kebebasan, dia bisa kemana aja dan melakukan overplay yang sangat baik di pertandingan kali ini, sehingga membuat overload player dan menciptakan gol pertama buat Chelsea. Tendangan yang luar biasa, lightning strike yang menurut gue ini mantap banget ya. Buat Jorel Hato ini akan gue kasih box biru di pertandingan kali ini. Coba tulis pendapat kalian, apakah Jorel Hato layak dikasih box biru atau sebenarnya dia cukup dikasih box hijau ya. Tulis pendapat kalian di kolom komen. Mark Yu di pertandingan ini akan gue kasih box hijau, berhasil mencetak gol dari second ball yang terjadi. Punya pressure yang cukup baik buat lini bertahannya Charlton Athletic dan melakukan high pressing dengan sangat baik pada saat transisi ya. Mark Yu berhasil mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Mark Yu dan Liam Delap ini tipe striker yang akan sangat disukai Liam Rossonier di skema yang dia mainkan. Kita lihat bagaimana Mark Yu ini bisa melakukan pressing
dan juga memanfaatkan kelebihan dari fisikal yang dimiliki oleh Mark Yu. Begitu juga Liam Delap ya, walaupun belum memiliki kontribusi di pertandingan ini Liam Delap, tapi Mark Yu berhasil menciptakan 1 gol dari second ball yang terjadi. Di pertandingan ini akan gue kasih box hijau untuk Mark Yu. Nah, para pemain pengganti masuk menit ke-66 ini ada Estevao William, Enzo Fernandez dan juga Liam Delap. Estevao ini akan gue kasih box hijau, selalu deliver ya setiap permainan yang dia mainkan. Wow, kelihatan banget pemain ini beda level. Dia nggak perlu mikir lagi begitu dapat bola gue mesti ngapain, dan menurut gue Estevao William ini sungguh luar biasa permainannya dan harus selalu dijadikan starting line up. Memiliki assist di proses penalti Enzo Fernandez di akhir-akhir itu hasil dari drive yang dilakukan oleh Estevao William. Take ons yang dia lakukan ini berhasil mendapatkan penalti untuk Chelsea ya. Box hijau buat Estevao William. Enzo Fernandez ini akan gue kasih box hijau. Upgrade dari Facundo Bonanote dan berhasil mengeksekusi penalti di akhir-akhir babak kedua dengan sangat baik. Langsung punya instant impact di sistem Liam Rosenior ini dan bermain dengan sangat lepas ya. Ini kelihatan banget beban yang biasa dipangku oleh Enzo Fernandez untuk mengamankan lini belakang ini benar-benar hilang di pertandingan ini, dan ini semoga bisa mengunlock kemampuan terbaik Enzo Fernandez dan menciptakan dia menjadi seorang midfield yang sangat mengerikan di sisa musim ini. Liam Delap ini masih gue kasih box kuning di pertandingan ini, kurang impact ya, walaupun ada beberapa momen yang harusnya bisa menjadi threat untuk Chelsea tapi gagal dimanfaatkan oleh Liam Delap. Masuk di menit ke-85 ada Pedro Neto dan Wesley Fofana. Pedro Neto akan gue kasih box hijau karena instant impact langsung menciptakan gol. Wesley Fofana ini nggak akan gue rate karena sebenarnya sudah hampir selesai. Tapi gue melihat Wesley Fofana harusnya cukup mampu dan capable untuk menerjemahkan skema yang dilakukan atau diinginkan oleh Liam Rosenior di Chelsea untuk kedepannya ya. Nah, ini dia para pemain dan pemain pengganti untuk match FA Cup Round 3 melawan Charlton Athletic. Coba tulis di kolom komen pendapat kalian. Siapa pemain yang seharusnya bisa dikasih box biru atau box hijau lainnya, atau justru harusnya dia dikasih box merah ya. Tulis pendapat kalian di kolom komen. Kemenangan ini menjadi momen yang menyenangkan buat gue pribadi. Rosenior ini menjadi pelatih pertama ya yang memenangkan debutnya itu setelah Antonio Conte. Maresca pada saat debut itu kalah 0-2 melawan Manchester City. Pochettino itu seri 1-1 dengan Liverpool. Graham Potter itu sama juga seri melawan RB Leipzig 1-1. Thomas Tuchel juga seri 0-0 melawan Wolves, dan Lampard ini kalah 4-0 melawan Manchester United. Ada Mauricio Sarri juga yang kalah 2-0 dari Manchester City. Hanya Conte yang berhasil menang pertandingan 2-1 atas West Ham United pada musim 2016-17, dan di musim itu Chelsea menjadi juara. Ini formasi yang sangat fresh, permainan yang sangat fresh. Gue melihat ini ada new blood, fresh blood dari Liam Rosenior yang disuntikan ke para pemain Chelsea ya, dengan keunikan 13 detik rules yang dia mainkan di pertandingan kali ini. Kita lihat bagaimana Liam Rosenior ini melakukan build up play yang sangat sabar dan memiliki 13 detik untuk melakukan tendangan ke arah gawang ya. Hasilnya ini berhasil melakukan 30 shoot dengan 16 on target. Tentu ini bukan statistik yang mudah untuk dicapai. Melakukan build up dengan sangat sabar dan presisi ini juga menjadi kunci dari skema yang dilakukan oleh Liam Rosenior ya. Inilah yang hilang di Chelsea menurut gue di setengah musim ini, keteraturan dan juga presisi yang terjadi ya. Jadi antara para pemain ini betul-betul tahu di mana posisi dia. Hasilnya 73% possession dan 700 passing lebih. Ini bukan hal mudah walaupun melawan Charlton Athletic. Buat Liam Rosenior, buat startup game gue akan kasih box hijau. Memainkan para pemain muda ini sangat berani, eksperimen dan berhasil ya. Buat adjustment game ini gue akan kasih box biru, memasukkan Estevao, Enzo dan Delap di menit ke-66. Ini membuat upgrade dari permainan Chelsea dan membuat lift up skema yang sudah dia siapkan ya. Ini salah satu kejelian juga menurut gue dari Liam Rosenior untuk melihat apakah skemanya berjalan dengan benar atau enggak ya. Combination play ini akan gue kasih box hijau, build up yang sabar ini membuat banyak persiapan untuk melakukan combination play. Opsi serangan begitu beragam, kita bermain dari kiri, dari kanan, dari tengah, crossing, shoot. Ini menjadi opsi yang sangat luar biasa. Ini yang jarang kita lihat di skemanya Enzo Maresca karena biasanya kita selalu bermain sayap, bermain passing-passing pendek, membuat momentum dan menciptakan gol ya. Tapi di pertandingan ini benar-benar liar, free will, dan menurut gue permainan direct yang ditunjukkan pada saat kita melakukan momentum serangan ini yang menurut gue bisa menjadi daya gedor Chelsea dan attack power ya, fire power Chelsea di sisa musim ini. Overall gue melihat sedikit harapan ya dari sistem yang dibawa oleh Liam Rosenior ini. Tapi ya ini namanya masih pemanasan ya. 2 game ke depan adalah ujian sebenarnya dari Liam Rosenior. Kita akan menghadapi Arsenal
di semifinal Carabao Cup bermain di Stamford Bridge, dan ini adalah story has written ya. Ini tentu menjadi takdir buat Liam Rossoneri menunjukkan apakah dia pelatih yang memang selama ini dibutuhkan oleh Chelsea untuk membawa kembali trofi ke Stamford Bridge, atau dia sekedar cameo yang datang dan pergi. Setelah itu kita akan menghadapi Brentford. Ini juga di Stamford Bridge, dan ini tentu menjadi laga kedua yang tidak mudah karena Brentford sendiri ini begitu baik di musim ini, bahkan dia berhasil mencapai ke posisi ke-6 ya saat ini. Tapi sistem ini bukan tanpa celah. Posisi yang tidak presisi atau gagal konsentrasi dalam build up ini bisa menjadi backfire buat sistem Liam Rossoneri. Apalagi kalau main dengan tim yang high intensity, para defender-defender Premier League yang kita tahu bagaimana pressing yang mereka lakukan, ini tentu bisa sangat berbahaya. Terlepas dari beberapa counter attack yang terjadi, yang memang ini terjadi secara organik ya di setiap pertandingan, build up yang menurut gue cukup monoton dan sama ya, ini akan mudah ditebak oleh para tim Premier League dan juga tim-tim Eropa. Ini harus segera dibuatkan antitesis oleh Liam Rossoneri. Jadi ketika build up-nya bottleneck atau tidak berhasil, dia masih memiliki plan B dan plan C untuk melakukan momentum serangan ya. Apalagi di Premier League, ini menjadi satu ujian tentu buat Liam Rossoneri karena kita tahu Premier League is a never ending study ya. Setiap tim selalu mempelajari kelemahan dari tim-tim lainnya. Skema ini mungkin kalau seandainya memang selalu monoton mungkin hanya bisa bertahan 2-3 match. Kita juga tahu Enzo Maresca ini memiliki kesulitan untuk mengembangkan skemanya yang terlalu komprehensif dan sophisticated ya, sehingga dia cukup kesulitan di beberapa pertandingan saat melawan tim-tim dengan low block. Tapi harusnya dengan variasi dalam momentum serangan ya, juga kemampuan para pemain untuk melakukan improvisasi dalam build up, ini sistem Liam Rossoneri ini yang dipoles dengan para pemain Chelsea, di-upgrade, ini harusnya bisa jauh lebih berbahaya di Premier League ya. Overall ini Liam Rossoneri mencari momentum ya, bukan menunggu momentum, dan ini satu inisiatif yang baik buat Chelsea. Kita tahu setiap pertandingan ketika melawan tim yang lower quality dari Chelsea, biasanya Chelsea bermain sangat pasif ya, dan ini gue melihat Liam Rossoneri ini justru sebaliknya. Dia melakukan inisiatif serangan di awal dan ini cukup baik dan menjadi catatan positif gue dari pertandingan di FA Cup Round 3 ini. Nah itu dia, bagaimana menurut pendapat kalian? Apakah puas dengan kinerja Liam Rossoneri di pertandingan kali ini? Sudah mulai yakin atau kalian masih memberi waktu untuk menilai Liam Rossoneri? Kasih pendapat kalian di kolom komen, dan that's it video for today. Thanks for watching guys. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa buat klik tombol likes. Yang utama adalah tombol subscribe. Nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue untuk dapetin hype video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung di video ini ya. Kalian juga bisa follow gue di Instagram, join ke channel gue, kita ngomongin Chelsea sepanjang hari. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton channel ini. Tetap dukung Chelsea. Once a blue, always be blue. Up to Chelsea.